Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romli, SPDI. Saya guru agama Islam di SMK Negeri Sukarsih, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Angkatan ketiga LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring pada kelas 11 tentang materi pokok penyelenggaraan jenazah. Berikut videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kemarin liburannya? Seru. Ada yang keluar kota? Otomatis kalian mau berliburan. Sekarang melaksanakan kegiatan pembelajarannya harus lebih semangat lagi ya. Semangat nggak? Alhamdulillah. Di semester awal ini mudah-mudahan kalian lancar segala macam urusannya, sehat selalu ya, dan mendapat ilmu nanti yang bermanfaat ya. Seperti biasa silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah berdoa, kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu dan kita juga dipermudah untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak cek kehadiran dulu ya. Kakak, Melda, Mia, Muhammad Ari, Hadir. Nabila, Hadir. Nopal, Sandi. Alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah. Baik, seperti biasa silakan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan dibikin seperti biasa ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Itu untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air kita. Biar lebih semangat, baik kita akan mengadakan ice breaking sekaligus menguji konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar atau belum? Ya, permainannya itu gajah dan semut. Gajah biasanya itu besar, semut itu kita balik menyebutkan yang benar, tapi dengan peredaan yang terbalik. Gajah besar, semut kecil, ya. Terus nanti diiringi dengan nyanyian. Bagi siapa yang Bapak tunjuk harus siap untuk menyebutkan dan memperagakan. Siap? Baik, sambil nyanyi ya. Gajah, gajah, semut, 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 gajah, gajah, gajah. Oke, sip. Gajah, gajah, semut, 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 gajah, gajah, semut. Sip. Gajah, gajah, semut, 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 gajah, gajah, gajah. Alhamdulillah. Berarti kalian
pertemuan yang sekarang Bapak cuma membahas yang dua saja, yaitu memandikan dan juga mengkafani. Di mana kalian nanti akan berdiskusi dan mempraktekannya langsung. Ya, dan juga nanti ada sesi tanya jawabnya. Baik, biar lebih semangat lagi, ini ada cuplikan video dari Bapak, ya. Kalian silakan cermati, moga-moga menjadi motivasi untuk kalian. Biar kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Rahing, tunggu Kak Nak. Udah anakku, Rahing, makan kau dulu Nak. Buru-buru kau mah, terlambat kau ujian. Rahing, makan kau dulu Nak. Dede, mana ini anak sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Hai, gimana harapannya melihat video tersebut? Sedih nggak? Wah, kalau kita dalam keadaan yang seperti itu, karena yang namanya kematian itu datangnya tidak ada yang tahu. Jadi untuk kalian misalnya mama waktu yang sendiri dengan sebaik-baiknya, apalagi untuk merawat kedua orang tua, untuk membahagiakan kedua orang tua. Di sana dimana Mas lihat ya tadi berangkat masih sehat, pulang ke rumah sudah. Dan kita pun tidak tahu apakah hari esok kita masih diberi kesempatan atau tidak. Karena Allah sudah menyambut. Jadi kita bayangkan kalau sedang hidup ini dalam beribadah itu, kita bayangkan bahwa besok kita akan mati. Ibadahnya akan seperti apa? Pasti kalian akan lebih rajin, lebih giat. Dan bayangkanlah apabila sedang bekerja bahwa kalian akan hidup untuk selamanya. Nanti akan bersenang sekali. Ya, baik. Di pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Di mana di dalamnya kita akan belajar mengenai yang pertama menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah, terus menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Di sini juga ada peta konsep di mana yang pertama memahami pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya melaksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke materi, Bapak sudah menyediakan pretest untuk kalian, yaitu berupa Google Form yang nanti akan mengukur seberapa besar atau seberapa bisa kalian dalam materi ini, ya. Baik, Bapak akan kirimkan di grup kalian, ya. Silakan untuk dikerjakan.
pretest. Yang penting nanti kalian di post test dapat nilai yang besar, di mana itu mengukur keberhasilan Bapak dalam pembelajaran pada materi hari ini. Ya. Yang cermati dengan baik. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya, setiap ada kematian, semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal. Itulah materi yang tadi ya. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, silakan tentang materi tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Mengapa jenazah harus dimandikan? Oke, mengapa jenazah harus dimandikan? Silakan. Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab. Saya Pak. Baik, silakan. Mengapa jenazah wajib dimandikan? Karena sebelum dikubur jenazah harus disolatkan. Bagaimana orang yang akan sholat harus bersuci, maka jenazah ya harus disucikan dulu sebelum disolatkan. Oke, sip, luar biasa. Tepuk tangan dong. Kalau kita yang masih hidup, otomatis kita bisa lulus ya. Nah, untuk jenazah itu otomatis harus ada yang mewudukan. Sambil membersihkan segala najisnya, otomatis ya sambil dimandikan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, silakan. Apakah semua jenazah orang Islam harus dimandikan? Apakah semua jenazah orang Islam harus dimandikan? Oke, ada yang mau coba untuk menjawab lagi? Baik, silakan. Semua jenazah wajib dimandikan kecuali satu orang yang mati syahid karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang meninggal saat ihram dengan kain kafan sebagai baju ihramnya. Dan yang ketiga, bayi yang baru lahir dan belum mengeluarkan suara. Oke, sip, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Baik, luar biasa ya tadi jawabannya. Tepat sekali. Ada 3 tadi untuk orang-orang yang tidak perlu untuk dimandikan. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya Pak, Silakan. kenapa kain kafan harus berwarna putih? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Di mana-mana kain kafan selalu berwarna putih. Kalau pakai hitam, siapa takut? Sepertinya ya. Oke, baik. Siapa yang mau mencoba menjawab? Silakan. Saya Pak. Oke. Membungkus jenazah dengan kain kafan berwarna putih hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya agar selalu membiasakan diri menggunakan pakaian berwarna putih. Juga menganjurkan agar jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Anjuran ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kalian berpakaian putih, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Dan bungkuslah di dalam pakaian putih itu orang-orang meninggal di antara kalian." Oke, subhanallah. Sip, tepuk tangan. Ternyata pengetahuan kalian tentang penyelenggaraan jenazah berarti sudah lumayan banyak ya. Tadi dikatakan bahwa kenapa harus berwarna putih? Karena warna putih itu menganjurkan sama Rasul. Karena itu merupakan pakaian yang terbaik. Terbaik itu untuk umat Islam harus berwarna putih. Tepuk tangan. Pertanyaannya ya. Oke, kita akan berdiskusi mengenai tentang penyelenggaraan jenazahnya. Bapak ingin istilahnya kalian dibagi ke dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok di mana kelompoknya sudah diatur. Silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing.
mejanya disatukan biar kalian bisa berdiskusi dengan nyaman. Oke, silakan. Bapak akan membagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan ya sebaik-baiknya. Dan nanti kalian akan mempresentasikannya di depan. Langsung praktek ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Sudah beres semuanya? Sudah ya. Baik, Bapak atur ya. Untuk kelompok ini nanti membahas tentang apa saja yang harus kalian lakukan ya ketika kalian berhadapan dengan jenazah atau orang yang baru meninggal dunia. Untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok 2, yang ini di soal nomor 2 yaitu tata cara memandikan jenazah. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga, kalian membahas tentang tata cara mengkafani jenazah ya. Siap ya semuanya, siap? Siap. Oke, baik. Sekarang kelompok yang pertama untuk siap-siap presentasi di depan. Baik, silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan tentang langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi. Jadi sebagai berikut yang akan dibacakan oleh teman saya. 1. Segera mengasuhkan atau menjamkan matanya karena saat roh sudah disebut mata jenazah mengikuti arahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2. Melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. 3. Menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. 4. Membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. 5. Menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. 6. Membayarkan utang-utangnya. Ya, sudah. Mungkin itu saja praktek yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana perlakuan pada jenazah korban tabrak lari yang anggota badannya terpisah-pisah? Terima kasih kepada teman saya yang sudah mau bertanya. Baik, saya akan menjawab. Yaitu mencari penutup bisa dari daun pisang, kain atau kertas untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang terpisah dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Rupanya tidak ada yang mau ditanya lagi ya. Sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bagus ya penampilannya, silakan. Yuk kembali ke tempat korbannya. Baik, tadi pertanyaannya baik sekali ya. Dimana tadi bertanya mengenai bagaimana korban tabrak lari apabila badannya sampai terpisah-pisah ya. Benar, tadi mencari penutup untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang terpisah, dimana khawatir kalau tergeletak seperti itu nanti ada hewan yang memakannya.
Dan kalian juga harus langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ya. Sip, terima kasih sekali lagi tepuk tangan. Silakan kelompok berikutnya untuk menampilkan hasil diskusinya ya, dan langsung mempraktekkan. Kelompok yang berikutnya tentang tata cara memandikan jenazah. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan hasil diskusi tadi tentang tata cara memandikan jenazah. Untuk susunannya akan dibacakan oleh teman saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang yang meninggal di antara kalian dimandikan dengan orang-orang yang terpercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala ada tinggi. 2. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. 3. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kaki masing-masing 3 kali. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Selesai memandikan jenazah, adalah pembuangan yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur halus. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Bila ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan.
Saya Silakan. bagaimana cara memandikan jenazah korban mutilasi? Baik, saya akan mencoba menjawab. Dalam menghadapi jenazah korban mutilasi bisa dilihat dari potongan mayatnya. Potongan jasad mayat ada yang disikapi sebagai layaknya manusia utuh dan ada yang disikapi bukan sebagai manusia. Potongan jasad yang disikapi sebagaimana layaknya manusia wajib dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan sebagaimana layaknya jenazah. Sebaliknya, potongan jasad yang tidak disikapi sebagaimana layaknya manusia tidak dimandikan dan tidak disolati, tapi cukup dibungkus dengan kain dan dikuburkan. Potongan yang disikapi sebagai jasad manusia utuh, potongan jasad mayat yang lebih dari separuh, meskipun tanpa kepala, potongan kurang dari separuh badan bersama kepala. Potongan yang disikapi bukan sebagai jasad manusia utuh, hanya potongan anggota badan seperti tangan, kaki, hanya potongan separuh tanpa kepala. Kemudian yang dapat saya sampaikan, ada yang mau menambahkan? Tidak. Ada pun yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke sudah ada 2 yang jadi korban ya. Oke, ya. Bagus ya, tadi wah udah lengkap juga tadi sampai menggunakan sarung tangan dalam memandikan jenazah. Dikhawatirkan nanti takutnya ada penyakit nanti yang juga di kulit kita ya dari korban, dan juga istilahnya biar berdiskusi juga ya dari jenazahnya. Ada sopan juga nih kalau menggunakan sarung tangan. Tadi korban mutilasi benar, ada yang dianggap sebagai jenazah utuh dan ada yang tidak. Kalau yang tidak cuma kanannya saja, ya, kakinya saja, kepalanya saja. Ya. Tapi kalau ada yang sampai separuh itu dianggap sebagai jenazah, ya, yang utuh. Jadi perlakuannya nanti bisa dimandikan dan segala macamnya dan disolatkan. Kalau yang kanannya saja, kelihatannya itu bisa langsung dikuburkan nantinya. Ya. Oke, selanjutnya masuk di kelompok berikutnya yaitu kelompok 3 tentang mengkafani jenazah. Baik, silakan untuk mempersiapkannya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengkafani jenazah. Pertama, siapkan tali pengikat kapan sebanyak 3 hingga 15 tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kapan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kapan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian non-alkohol pada kain kapan lapis pertama. Bentangkan kain kapan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kapan lapis ketiga. Bentangkan sarung gamis di lapisan terakhir.
itu. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai yang paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang mau menambahkan atau melanjutkannya, bisa silakan. Silakan. Apa yang harus kita lakukan apabila jenazah yang dikafani mengeluarkan cairan atau jenazah memiliki penyakit yang menular? Baik, saya akan coba menjawab. Dalam menangani jenazah yang mengeluarkan cairan, kita bisa menyebatnya dengan kapas dan menggunakan plastik untuk membungkus jenazah supaya tidak rembes. Untuk jenazah yang memiliki penyakit menular, tentunya ada perlakuan khusus, yaitu jenazah dibungkus dengan kain kafan, kemudian dibungkus dari bahan kain plastik tidak tembus air. Setelah itu diikat. Pastikan tidak ada bocoran cairan tubuh yang dapat disumbai bagian luar kantong jenazah supaya penyakit tidak menular bagian luar plastik jenazah. Disemprot cairan disinfektan. Alhamdulillah ya, dari pemaparan kalian dari awal sampai akhir udah sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Untuk kesimpulannya di pembelajaran kali ini, Bapak, bila kita sedang menghadapi jenazah, ya kita sudah buang yang namanya rasa takut, karena kita semua pasti akan meninggal dunia. Dan perlakuan jenazah tadi berbeda-beda ya. Ada yang korban mutilasi harus seperti apa, apakah dimandikan atau tidak ya, atau tadi ada yang korban tabrak lari badannya terpecah-pecah, apa yang harus kita lakukan ya. Sudah juga harus ditutupi, kemudian lapor kepada pihak yang berwajib. Kemudian tadi juga bagus nih pada waktu memandikan dan mengkafani jenazah, itu menurut Bapak udah cukup ya. Nah, baik, dan yang paling utama lagi, minggu depan kalian akan membahas 2 materi lagi mengenai sholat jenazah dan juga menguburkan jenazah. Bapak ini kalian mempersiapkannya lagi, mudah-mudahan kita bisa langsung praktek lagi ya, diskusi dan praktek lagi. Untuk selanjutnya Bapak pingin dirapikan dulu lagi bangkunya seperti semua. Silakan. Baik, silakan lembarannya kumpulkan lagi hasilnya kalian ya. Baik, silakan. Oke. Nanti Bapak nilai hasilnya tadi.
Seperti biasa, di akhir Bapak akan melakukan evaluasi di mana Bapak ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di dalam Google Form ya. Baik Bapak Udin ya, untuk kalian. Silakan kalian akses dan kalian kerjakan untuk post testnya ya. Silakan. Gimana udah beres? Alhamdulillah kalau udah beres. Mau lihat hasilnya ya. Untuk post testnya, alhamdulillah ada peningkatan ya. Dari pretest ke post test ada peningkatan, berarti benar kalian makin bertambah pengetahuannya mengenai tentang penyelenggaraan jenazah, khususnya untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, hanya sampai di situ mungkin untuk materi hari ini. Untuk materi minggu depan silakan kalian siap-siap saja. Bapak nanti share lah untuk materinya di grup kalian biar nanti pas kalian belajar di minggu depan kalian sudah persiapan, sudah tidak asing lagi dengan materi yang akan kita hadapi. Dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari diri pribadi Bapak ya. Untuk penutupan silakan bisa dipimpin doa oleh kalian. Sebelum pulang, marilah kita